Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kalian sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Ya, kali ini kita akan belajar IPA materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas satu persatu. Apa itu IPA? Ya, IPA adalah kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Dari pengertian ini, jadi yang dipelajari di dalam IPA yaitu adalah tentang alam. Jadi objeknya yaitu berupa alam sekitar. Alam ini dibedakan menjadi dua, yaitu alam biotik dan alam abiotik. Apa itu alam biotik? Alam biotik yaitu adalah alam yang berupa makhluk hidup atau benda hidup. Sedangkan alam abiotik yaitu adalah berupa benda tak hidup atau benda mati. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua alam, yaitu alam biotik dan abiotik. Yang berupa alam biotik di sini yaitu adalah plants, yaitu tumbuhan, animals, hewan, bakteria, fungi atau jamur, dan protist atau protista. Kemudian yang alam abiotik atau benda mati yaitu terdiri dari soil atau tanah, air atau udara, mineral, light atau cahaya, water atau air. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyelidikan IPA. Apa itu penyelidikan IPA? Ya, penyelidikan IPA yaitu adalah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Penyelidikan IPA dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Yang pertama kita bahas yaitu tentang pengamatan. Pengamatan yaitu adalah pemanfaatan panca indera. Ada berapa panca indera manusia? Ya, panca indera manusia yaitu ada 5. Indera penglihat atau biasa disebut dengan mata, pengecap yaitu lidah, pendengar yaitu telinga, peraba kulit, pembau yaitu adalah hidung. Jadi dalam pengamatan kita memanfaatkan kelima panca indera ini, baik digunakan bersama-sama maupun secara terpisah. Tahap yang kedua yaitu adalah inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi adalah proses penjabaran atau penjelasan dari hasil pengamatan. Jadi dari data yang kita peroleh, kita buat penjelasannya. Tahap yang ketiga yaitu adalah komunikasi. Di dalam komunikasi ini, kita menyampaikan hasil pengamatan tadi. Hasil pengamatan yang sudah kita jabarkan di dalam inferensi. Dan selanjutnya kita sampaikan atau kita komunikasikan. Dalam pelaksanaan penyelidikan IPA, kita biasanya menggunakan langkah-langkah. Langkah-langkah ini disebut dengan metode ilmiah atau langkah-langkah ilmiah. Nah, langkah-langkah ilmiah ini terbagi menjadi 5 tahap secara umum. Yang pertama yaitu adalah merumuskan masalah. Masalah apa yang akan kita teliti? Nah, kita cari dulu masalahnya apa. Yang kedua yaitu adalah menyusun hipotesis atau membuat dugaan sementara. Kita menduga-duga hasil dari penelitian nanti seperti A misalnya. Nah, untuk membuktikan dugaan kita atau membuktikan hipotesis kita melakukan tahap yang ketiga, yaitu melakukan percobaan atau melakukan pengamatan. Dari percobaan ini, kita mengumpulkan data-datanya. Jadi, data-data dari hasil percobaan kita catat, kita kumpulkan. Tahap yang terakhir yaitu adalah menarik kesimpulan. Dari data yang kita peroleh tadi, kita bisa mengetahui hasilnya.
Atau kita bisa menarik kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Apakah sesuai dengan yang kita duga tadi, ataukah tidak sesuai? Nah, itulah kelima tahap dari metode ilmiah. Melalui proses penyelidikan IPA tadi, kita memperoleh suatu keterampilan atau biasa yang disebut dengan keterampilan sains atau keterampilan IPA. Apa saja yang termasuk dalam keterampilan sains? Yaitu yang pertama adalah keterampilan untuk mengamati, keterampilan atau keahlian untuk menyusun hipotesis, mengklasifikasikan, keterampilan untuk mengukur, mengolah data, kemudian keterampilan untuk mengkomunikasikan data atau mengkomunikasikan hasil dari penelitian. Demikianlah penjelasan dari materi objek IPA dan pengamatannya. Jadi objek IPA ada dua, yaitu adalah objek biotik dan objek abiotik. Sedangkan penyelidikan IPA dilakukan dengan menggunakan 5 langkah metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan percobaan, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.